Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Firza Nada Salsabila dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global di dunia dan tentunya di Indonesia juga. Wuhan, ibu kota provinsi di Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, mendadak terkenal di dunia. Di kota itu, pertama kali COVID-19 diduga berasal dari hewan yang kemudian mewabah hingga merenggut ribuan korban jiwa. Bersumber dari kompas.com, total sudah ada 141 negara yang terkena virus tersebut. Di antaranya ada Italia, Iran, Korea Selatan, Jerman, Prancis, Inggris, dan juga lainnya. Mengenai perekonomian global di dunia, Bank Dunia sudah merekomendasikan beberapa langkah dalam mengatasi dampak virus tersebut. Rekomendasi itu masuk dalam laporan Bank Dunia bertajuk East Asia and Pacific in the Time of COVID-19 yang menyatakan virus corona telah menyebabkan guncangan yang besar pada dunia. Termasuk yaitu negara berkembang di Asia Timur dan juga Pasifik. Beberapa langkah diantaranya yaitu yang pertama adanya kebijakan fiskal, yaitu berupa subsidi, pembiayaan kesehatan, dan perawatan bagi pasien. Yang kedua, kebijakan perdagangan yang harus tetap terbuka. Yang ketiga, adanya pelonggaran kredit untuk memperlancar konsumsi rumah tangga dan membantu perusahaan agar bertahan dari goncangan yang sedang terjadi. Yang keempat, untuk negara-negara miskin di dunia sangat penting untuk meringankan utang sehingga sumber daya dapat difokuskan pada pengelolaan dampak ekonomi dan kesehatan dari pandemi tersebut. Begitu juga di Indonesia. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah dari sektor pariwisata. Hingga kemarin, Rabu tanggal 1 April 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sudah tercatat secara total terdapat 1.677 kasus COVID-19 di tanah air. Dalam kondisi tersebut, Sri Mulyani memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,3%, namun skenario terburuknya ekonomi Republik Indonesia minus hingga 0,4%. Sri Mulyani mengaku mau memformulasikan langkah ekonomi untuk menekan dampak dari COVID-19 tersebut. Berdasarkan APBN 2020, maka dikeluarkanlah langkah refocusing dan realokasi Impres 4 2020, katanya. Dia juga memaparkan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini untuk menekan dampak dari virus corona tersebut, yaitu seperti membentuk gugus tugas penanganan virus corona. Selain itu, kebijakan menopang di alokasi anggaran di daerah, maka PMK akan menyalurkan dari dana bagi hasil atau DBH untuk menanggulangi COVID-19. Penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu karena konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang turun. Menurut Ani, konsumsi rumah tangga menurun menjadi 3,2% hingga 1,6%. Sementara konsumsi pemerintah sedang dipertahankan tetapi tetap memperlebar defisit. Maka dari itu, kita harus bisa melawan pandemi ini. Putus tali rantai penularan dengan di rumah saja. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu.